Salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Dana Hayu Anugrah Tarigan dengan NIM 1B2 24013. Di sini saya akan menjawab tugas teori politik yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Atta Abdi Muhammad SIP MIP. Masalah ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Ketimpangan ekonomi dapat diartikan sebagai perbedaan yang signifikan dalam hal pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Masalah ini dapat dihubungkan dengan konsep keadilan dalam dua perspektif, yaitu liberalisme dan utilitarianisme. Keadilan liberalisme. Dalam perspektif ini, keadilan berarti kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Konsep keadilan ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan. Namun, ketimpangan ekonomi dapat menghambat kesempatan ini. Menurut John Rawls, seorang filsuf liberal, keadilan sosial dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan bahwa ketimpangan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi semua orang, terutama mereka yang paling kurang beruntung. Rawls juga menekankan pentingnya prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi semua orang, terutama mereka yang paling kurang beruntung. Keadilan utilitarianisme. Dalam perspektif ini, keadilan berarti tindakan yang memberikan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi masyarakat. Konsep keadilan ini menekankan pentingnya memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, tujuan utama kebijakan adalah memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas masyarakat. Namun, ketimpangan ekonomi dapat mengurangi kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarianisme juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua individu dalam masyarakat, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: 1. Pendapatan. Ketimpangan pendapatan kaya dan miskin masih tinggi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi Gini Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 0,38 pada tahun 2022. 2. Kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat. Banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. 3. Akses. Akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur masih belum merata. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Solusi. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia, pemerintah dapat melakukan beberapa hal seperti: 1. Mengatur distribusi pendapatan. Pemerintah dapat mengatur distribusi pendapatan melalui kebijakan pajak dan subsidi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. 2. Meningkatkan kesempatan. Pemerintah dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak.
3. Meningkatkan akses. Pemerintah dapat meningkatkan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dalam perspektif liberalisme, solusi-solusi dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam perspektif utilitarianisme, solusi-solusi tersebut dapat membantu memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan, ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Solusi untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam perspektif liberal dan utilitarianisme, solusi-solusi tersebut dapat membantu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep keadilan liberalisme dan libertarianisme beserta contohnya. Keadilan liberalisme. Keadilan liberalisme adalah konsep keadilan yang menekankan pada kesempatan yang sama bagi semua orang dan perlindungan hak-hak individu. Konsep ini berdasarkan pada gagasan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi negara. Prinsip-prinsip keadilan liberalisme. 1. Kesempatan yang sama. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-citanya masing-masing. 2. Perlindungan hak-hak individu. Negara harus melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. 3. Distribusi yang adil. Sumber daya harus didistribusikan secara adil dan merata, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Contoh keadilan liberalisme. 1. Program pendidikan gratis. Pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk setiap warga negara, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 2. Program kesehatan universal. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan gratis untuk setiap warga negara, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. 3. Undang-undang anti diskriminasi. Pemerintah memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Keadilan libertarianisme. Keadilan libertarianisme adalah konsep keadilan yang menekankan pada kebebasan individu dan hak-hak properti. Konsep ini berdasarkan pada gagasan bahwa individu memiliki hak-hak dasar untuk membuat pilihan dan menentukan nasibnya sendiri. Prinsip keadilan libertarianisme. 1. Kebebasan individu. Individu memiliki hak untuk pilihan dan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan negara. 2. Hak properti. Individu memiliki hak untuk memiliki dan mengontrol properti, termasuk hak untuk menggunakan dan menjual properti tersebut. 3. Minimalisasi peran negara.
Negara harus memiliki peran yang minimal dalam kehidupan individu dan ekonomi, sehingga individu dapat membuat pilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Contoh keadilan libertarianisme. 1. Pajak yang rendah. Pemerintah memiliki tarif pajak yang rendah, sehingga individu dapat mempertahankan lebih banyak uang hasil kerja kerasnya. 2. Deregulasi ekonomi. Pemerintah memiliki regulasi yang minimal dalam bidang ekonomi, sehingga individu dan perusahaan dapat membuat pilihan yang bebas dan bertanggung jawab. 3. Hak untuk membawa senjata. Individu memiliki hak-hak untuk membawa senjata sebagai bagian dari hak untuk mempertahankan diri dan properti. Dalam prakteknya, keadilan liberalisme dan libertarisme dapat memiliki implikasi yang berbeda dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari. Keadilan liberalisme cenderung menekankan pada peran negara dalam layanan hak-hak individu dan menyediakan layanan publik. Sedangkan keadaan libertarisme cenderung menekankan pada kebebasan individu dan minimalisasi peran negara. Baik, sekian jawaban dari saya untuk jawab tugas teori politik. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.